Masak menu berbuka buat suami dan anak cek. Pelalah tain lale. Pelecing pindang. Sayur plus tempe. Lisan itu merepresentasikan keimanan. Apa yang difikir, dilontarkan dalam lisan itu menggambarkan apa yang ada di kepala dan hatinya. Bagaimana dia tampil ke publik itu mencerminkan apa yang ada di kepala dan apa yang ada di hatinya. Syukuri apa yang ada, jalani yang harus dijalani, nikmati yang halal yang Allah hamparkan. Tenang, hidup ini tidak sesulit apa yang kita khawatirkan. Allah kadang menguji sesuatu, kekhawatiran, kekurangan, kehilangan, itu untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Betapa banyak orang yang berpuasa dan dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang berpuasa tetapi tidak mampu menjaga lisan. Orang yang berpuasa tetapi tidak mampu menjaga pandangan mata. Mereka berpuasa tetapi tidak mampu menjaga pikiran dan tidak mampu menjaga hati. Betapa banyak orang-orang di sekitar kita, kaum muslimin, yang berpuasa di siang hari tetapi menonton gosip, yang berpuasa di siang hari tetapi membicarakan aib orang lain, yang berpuasa di siang hari tetapi tidak mampu menahan amarah. Dia meluapkan amarahnya dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencela, dia melontarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, dia menyakiti orang lain, dia mengambil hak orang lain. Maka mereka itulah orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kata Allah, kamu jangan sombong, kamu pasti butuh dengan saya. Awas, hati-hati. Setiap manusia pasti akan diberikan oleh Allah situasi untuk menyebut Allah, untuk menunjukkan dia makhluk bukan Tuhan. Makanya kata Allah, orang sombong yang gak mau berdoa minta padaku, aku paksa dulu. Kalau sampai dipaksa pun gak mau berdoa, aku tenggelamkan di neraka jahanam. Kalau ada di antara kita mengucapkan saya beriman di detik yang sama, itu pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan uji dia. Maka semakin tinggi imannya seseorang, makin tinggi ujian yang datang. Teman-teman sekalian, Allah sedang menjanjikan kita sesuatu yang besar di akhirat sana. Allah ciptakan kita manusia untuk menjadi anak-anak akhirat, bukan dunia. Jangan mampir, jangan tinggal di sini. Kita akan kembali ke sana. Semuanya kita akan kembali. Kalau di dunia ini Anda pernah makan makanan enak, minum yang enak, pakai pakaian yang bagus, lalu mungkin Anda pernah melihat pemandangan yang indah, maka atau mungkin pernah melihat badan atau fisik yang sempurna, paras wajah yang tampan, apa saja kira-kira yang kira-kira membuat orang kagum di dunia. Maka perhatikan apa kata Nabi SAW. Perhatikan semua itu teman-teman. Bayangkan sesuatu yang paling besar yang pernah Anda lihat. Orang yang sangat tampan, orang yang sangat cantik, orang yang sangat sempurna secara fisik, kaya raya, punya mobil mewah, rumahnya mewah, segala macam. Bayangkan itu dengan pertemukan dengan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan apa? Tentang target kita di sana, akhirat. Wallahi, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, demi Allah, Nabi enggak pernah sumpah kecuali penting sekali. Beliau mengatakan, wallahi, mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'al ahadukum isba'u hadhihi fil yammi falyandur bima yarja. Demi Allah, perumpamaan dunia dibandingkan akhirat hanya seperti seseorang di antara kalian meletakkan jari telunjuknya ke lautan kemudian diangkat sama dia. Maka lihat apa yang ikut dengan tangannya. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, pernah melewati pasar, lalu ada bangkai kambing. Kebetulan kambing ini bangkainya kecil, kambingnya kecil dan jadi bangkai. Kemudian kupingnya kecil juga dan agak sobek. Jadi sudah bau, kecil, badannya kurus, telinganya juga sobek. Lalu Nabi SAW pegang kuping kambing itu, bangkai lalu diangkat. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, siapa yang mau beli ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai, hidup saja tidak ada yang mau. Sempat dalam riwayat kata Nabi SAW, siapa yang mau beli ini dengan sedirham?
biaya yang sangat kecil. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Artinya jangankan dia jadi bangkai, hidup pun kalau kecil, kurus, kupingnya robek, nggak ada yang mau. Kata Nabi SAW, siapa yang mau saya kasih gratis? Kata para sahabat, sama ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Kata Nabi SAW, perhatikan wasiat beliau. Beliau ingin sampaikan kepada kita pesan ini. Fawallahi, beliau bersumpah lagi atas nama Allah, la dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Ketahuilah, dunia ini di sisi Allah, atau apa yang Allah janjikan buat kalian di akhirat nanti, ya, lebih hina daripada bangkai ini. Saat kita berada dalam situasi yang paling sulit, tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita. Mengeluh pun nggak akan merubah keadaan karena sudah terjadi. Rasulullah pernah mengajarkan, atas apa yang terjadi mungkin kita belum suka ucapkan qadarullah. Sudah terjadi maka Allah sudah takdirkan. Tugas kita baik sangka kepada Allah, sabar, ikhlas, ridha, kemudian perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Tenangkan jiwa kita saat masalah datang, karena tenangnya jiwa itu paling brilian untuk melihat bagaimana masalah ini meninggikan derajat kita.